Namun di dunia ini, semua orang memiliki sindrom Down. Orang-orang bahkan tidak bisa mengikat tali sepatu mereka sendiri. Namun anak laki-laki ini adalah pengecualian. Bahkan sebelum ia lahir, dokter sudah memperhatikan sesuatu yang berbeda saat pemeriksaan kehamilan ibunya. Sejak masih bayi, orang-orang sering mengintip melalui jendela rumahnya untuk melihatnya. Semakin ia bertumbuh, semakin banyak pula orang yang mengintip. Beberapa tahun kemudian, ia cukup umur untuk masuk taman kanak-kanak. Orang tua ini mengirimnya ke sekolah. Begitu ia masuk, ia melihat semua teman sekelasnya memiliki tali sepatu yang terikat satu sama lain. Gurunya pun tidak tahu harus berbuat apa karena ia juga tidak bisa mengikat tali sepatu. Namun, anak itu dengan mudah melepaskan simpul-simpul tali tersebut. Tak lama kemudian, tibalah ulang tahun kelimanya. Orang tuanya memberinya sepasang sepatu kulit baru sebagai hadiah ulang tahun. Yang mengejutkan semua orang, ia mampu mengikat tali sepatu tersebut sambil ditutup matanya. Melihat itu, semua orang merasa kagum. Sejak saat itu, anak-anak di taman kanak-kanak berbaris setiap hari untuk meminta bantuannya mengikat tali sepatu mereka. Suatu hari, orang tuanya membawanya menantang pertandingan tinju. Namun ia bingung mengapa petinju malah saling berpelukan. Akhirnya tibalah giliran anak itu untuk bertanding. Lawannya lebih tinggi dan lebih kuat darinya, tetapi begitu wasit meniupuli tanda pertandingan dimulai, anak itu langsung menjatuhkan lawannya. Seluruh penonton terdiam. Tim medis segera berlari membawa tandu, namun justru anak itu yang dibawa pergi. Ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lengkap. Dokter menemukan bahwa ia kekurangan satu kromosom dibandingkan orang-orang normal. Perawat segera memeriksa sakunya dan orang tuanya mencari di rumah, tetapi mereka tidak menemukan kromosom yang hilang itu. Bertahun-tahun kemudian, anak itu tumbuh dewasa. Orang-orang bahkan menyiapkan toilet khusus untuknya. Setiap kali ia keluar dari toilet, orang-orang bertepuk tangan, bahkan tempat parkirnya berbeda dari yang lain. Semua perlakuan khusus itu membuatnya merasa terganggu. Saat melihat seseorang jatuh karena tali sepatu yang bersangkut, ia takut untuk membantu karena khawatir dianggap aneh. Pada malam hari, saat melihat hubungan penuh cinta antara kedua orang tuanya, ia juga ingin menemukan pasangan. Namun, saat ia berjalan di jalanan, semua gadis langsung menutup tirai jendela mereka ketika melihatnya. Tidak ada yang mau berpacaran dengan seseorang yang dianggap tidak normal seperti dirinya. Orang tuanya juga khawatir dan membawanya menemui seorang psikolog. Ia menyadari bahwa ia merasa terperangkap dalam tubuh yang salah, sehingga ia memutuskan untuk menjalani operasi agar menjadi normal. Saat berbaring di rancang rumah sakit, ia memperhatikan orang di sebelahnya yang memakai sepatu bertali. Ia melihat pemilik sepatu itu dan ternyata dia adalah seorang gadis yang juga abnormal seperti dirinya. Gadis itu juga amat tapnya. Mereka berdua terdiam. Mereka tidak menyangka ada orang lain seperti mereka di dunia ini. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka mulai membentuk orang-orang mengikat tali sepatu mereka bersama-sama. Suatu hari, si pria menemukan selotip di sepatu seseorang. Mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum, memikirkan ide yang sama pada saat bersamaan. Setelah melalui masa desain dan produksi, terciptalah sepatu pertama di dunia yang inovatif. Kemudian sepatu mereka menjadi sangat populer dan semua orang berebut untuk membelinya.